Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin mahasiswa, bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia dan nikmat-Nya sehingga kembali kita dipertemukan di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayatnya, untuk membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini tentu kita lakukan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri kita, untuk semakin mendekatkan diri kita juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang kita inginkan dengan bertambahnya ilmu adalah dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mencela apabila ada sebagian orang yang bertambah ilmu tapi justru malah semakin jauh darinya. Nah, al-ikhwah hafizakumullah, para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan pernak-pernik pada bulan Sya'ban. Karena kita saat ini sudah masuk kepada bulan Sya'ban, al-ikhwah, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Letaknya adalah bulan yang ke-8 di bulan Hijriyah. Seperti tadi didahului oleh bulan Rajab, dan setelah bulan Sya'ban nanti ada bulan Ramadan. Sebagian orang menyatakan bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena orang-orang Arab mereka berpencar pada bulan ini untuk mencari air. Itu ya, pada masa lalunya seperti itu. Ada juga yang menyatakan dinamakan Sya'ban karena memang bulan ini nampak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Selanjutnya, bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang diberkahi. Bulan di mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa. Dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini adalah bulan kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yang mana bulan ini terletak antara Rajab dan Ramadan. Ini juga adalah bulan amalan-amalan hamba dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin ketika amalanku dinaikkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis ini ada 3 hal minimal ya, ikhwah hafizakumullah, alasan kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah dengan puasa. Yang pertama, karena bulan Sya'ban adalah kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Setelah kemarin pada bulan Rajab bersungguh-sungguh, berlomba-lomba dalam menjalankan ketaatan, dan bulan depan kita akan memasuki juga bulan Ramadan, kembali akan mengerahkan kesungguhan dan juga potensi yang kita miliki untuk menjalankan ketaatan. Nah, di antara 2 bulan istimewa tersebut terdapat bulan Sya'ban. Yang kedua adalah bulan dinaikannya amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, karena bulan ini adalah bulan dinaikannya amalan, maka Rasulullah SAW ingin agar amalan yang saat dinaikkan kepada Allah berisi amalan-amalan soleh. Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Bahkan hampir penuh, ya, sebulan penuh Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban. Hanya beberapa hari saja sebelum Ramadan beliau berhenti. Maka Rasulullah SAW ini diceritakan oleh
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihatnya berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi hampir full, kecuali nanti ayyamus syak ataupun sekitar 2 hari sebelum bulan Ramadan. Selanjutnya juga ikhwah hafizakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Seperti tadi disampaikannya, ini dikerucutkan lagi. Sehingga kita mengambil pelajaran bahwa bulan terbanyak diisi dengan puasa sunnah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Sya'ban. Dalam riwayat lain disebutkan dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya Aisyah Ummu Salamah. Kalau tadi Aisyah radhiyallahu anha, maka di sini adalah Ummu Salamah. Beliau menyatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Bulan Sya'ban seperti tadi disebutkan di dalam hadis di depan adalah bulan kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Karena tadi di antara bulan Rajab, salah satu dari bulan haram seperti kita tahu bahwa ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian ditambah dengan Rajab. Nah, pada bulan-bulan haram itu kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Maka pada bulan Rajab kemarin kita memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah termasuk puasa. Rajab berakhir, kemudian bulan depan kita akan masuk Ramadan, maka bulan Sya'ban kebanyakan orang mengisinya dengan istirahat, dengan kelalaian. Karena itu Rasulullah SAW justru malah mengisinya dengan memperbanyak ibadah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan." Ini adalah bulan kebanyakan manusia lalai di antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka sangat-sangat disunahkan bagi kita, ikhwah, untuk mengisi masa-masa kelalaian manusia dengan ketaatan. Karena itu para ulama salaf terdahulu, mereka banyak mengisi waktu antara maghrib sampai isya dengan sholat sunnah, dengan qiraatul Quran, dengan zikir di masjid. Karena waktu antara maghrib dan isya ada kebanyakan manusia lalai. Begitu juga para ulama terdahulu, mereka banyak berzikir kepada Allah di tempat-tempat di mana manusia lupa kepada Allah. Contoh di pasar, manusia lupa kepada Allah, banyak yang sedang lalai. Tapi orang yang punya ilmu, para ulama terdahulu memberi contoh kepada kita, justru di tempat tersebut mereka mengisinya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih rahasianya dan apa hikmahnya kita mengerjakan amalan di waktu kelalaian manusia? Jazakallah. Di antaranya al-ikhwah hafizakumullah, ketika kita menyembunyikan amalan-amalan sunnah dari pandangan manusia, maka itu lebih menumbuhkan keikhlasan. Orang-orang tidak ada yang menyaksikan kita, tidak ada yang memperhatikan kita, maka ini lebih menumbuhkan keikhlasan. Dan juga mengerjakan sebuah amalan dengan banyak halangan ataupun di tempat yang sulit untuk dikerjakan, itu memiliki keistimewaan tersendiri dari sisi pahala. Mengerjakan sebuah ibadah yang sulit dikerjakan kan akan mendapatkan pahala yang lebih juga, itu al-ikhwah. Nah, sebagaimana juga ada riwayat yang menyatakan bahwa ajruki, ini Rasulullah SAW menyatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadrin nasabiki, bahwa pahalamu itu bergantung kepada usaha yang engkau kerjakan, keletihan yang engkau derita itu. Semakin susah sebuah amalan dikerjakan, semakin banyak pahala yang akan didapat. Begitu juga ketika kita mengisi al-ikhwah hafizakumullah, ya, contohnya sepertiga malam terakhir dengan qiyamul lail. Sepertiga malam terakhir kebanyakan manusia lagi dininabobakan oleh mimpi, lagi dibuai oleh mimpi, apalagi kalau kasurnya empuk,
kemudian juga ruangannya dingin, apalagi spraynya ataupun juga selimutnya tebal. Nah, berat untuk bangun. Tapi juga ada sebagian orang yang justru mengisi kelalaian manusia di sepertiga malam terakhir malah dengan bermaksiat. Ada sebagian orang yang melakukan pencurian itu di sepertiga malam terakhir. Karena mereka tahu sepertiga malam terakhir ini manusia lagi lelap-lelapnya tidur. Dahulu Fudail bin Iyad ketika sebelum bertaubat, beliau mencuri itu kan di malam-malam ketika manusia lalai. Maka beliau taubatnya adalah ketika mendengar seseorang tahajud, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belum datangkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dalam rangka mengingat Allah dan terhadap apa-apa yang diturunkan dari kebenaran. Maka beliau menyatakan sudah datang waktunya untuk bertaubat. Beliau pun bertaubat. Nah, selanjutnya juga, kenapa kita mengisi bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa? Dan sebagian orang berpendapat ya, berpuasa pada bulan Sya'ban itu lebih utama daripada berpuasa pada bulan-bulan haram. Ini ada sebagian pendapat yang menyatakan seperti itu. Karena puasa pada bulan Sya'ban itu seperti sholat sunnah rawatib. Sebelum kita mendirikan sholat subuh, ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sebelum duhur, setelah maghrib, setelah isya, ada sholat-sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Dan pahalanya besar. Bahkan 2 rakaat sebelum sholat subuh dinyatakan oleh Rasulullah SAW lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka mahasiswa, mulai saat ini antum bangun persiapan untuk sholat subuh minimal 1 jam sebelum sholat subuh. Apalagi antum para penghafal Al-Quran. Jangan sampai azan sudah dikumandangkan, masjid masih gelap. Ini mahasiswa ya, khawafidhakumullah. Kemudian juga jangan sampai ketika iqamah sudah dikumandangkan, baru ambil air wudu. Maka mulai saat ini seluruh mahasiswa biasakan minimal 1 jam sebelum subuh sudah bangun. Ada kewajiban lain yang barangkali tidak dibebankan kepada antum. Salah satu kewajibannya adalah antum sebagai hamalatul Quran. Antum sebagai pengemban Al-Quran harus menjaga Al-Quran. Harus menguatkan hafalan antum, harus berusaha untuk memahami Al-Quran ya. Maka makmurkan masjid dengan bacaan Al-Quran antum sebelum datangnya waktu subuh itu ya. Itu ya. Selanjutnya juga berkaitan juga dengan diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Maka dari hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran, di antaranya ikhwah, amalan kita dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, dan ada yang sifatnya tahunan, bahkan ada yang sifatnya sekaligus. Yang pertama, amalan kita dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala harian. Sebelum kita sampaikan kapan waktunya, kita sampaikan dulu al-ikhwah ya, para mahasiswa sekalian, sudah siapkah kita menyetorkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba bagaimana perasaan kita jika kita dipanggil oleh seorang hakim contohnya di dalam sebuah persidangan. Kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita, perbuatan kita setiap harinya. Tentu kita akan memilih perkataan yang terbaik, akan memilih perbuatan yang paling mulia untuk kita setorkan, agar kita tidak mendapatkan celaan, agar kita tidak dihukum. Lalu bagaimana kalau ternyata yang akan mengecek, akan membaca ya daripada catatan tersebut adalah pencipta kita? Akan dilaporkan oleh malaikat seluruh apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, itu sifatnya yang pertama adalah harian. Kapan itu? Rasulullah SAW bersabda, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum datangnya amalan siang, dan amalan siang sebelum datang amalan malam. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang lain,
yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Saling bergantian untuk mengawasi kita, malaikat malam dan malaikat siang. Kedua malaikat tersebut akan bertemu pada sholat fajar dan sholat asar. Maka kita membaca di dalam Al-Quranul Karim bahwa sholat subuh dinamakan dengan Quran al-Fajr. Quran al-Fajr, ya, bacaan pada waktu subuh. Quran al-Fajr, sholat subuh. Wa Quran al-Fajri gimana itu al-ikhwah? Wa Quran al-Fajri gimana? Ya al-ikhwah ajakallah. Sesungguhnya sholat subuh itu adalah disaksikan. Coba baca ayatnya al-ikhwah ajakallah. Wa Quran al-Fajri. Nah, ini mahasiswa coba. Ini yang sudah hafal. Iqra. Nah, baca. Baca antum Rijal. Iqra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus baca aja dari Qur'annya. Nah, ketemu? Nah, baca. Iqra. Nah, jadi itu ya, petikan ayatnya. Wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Qur'an al-Fajr di sini adalah sholat subuh, dan sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ada yang menjelaskan ayat ini, Quran yang dinamakan dengan Quran itu kan bacaan. Jadi bukan sekedar perbuatan, tapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, dari zikir-zikir, ya, kemudian juga dari munajat-munajat, itu disaksikan. Karena itu sebaik-baik waktu menurut sebagian para ulama adalah waktu ini. Karena itu di waktu pagi pun kita diperintahkan untuk bersedekah. Karena pada waktu itu juga turun dua malaikat. Yang satu menyatakan, ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang mengeluarkan hartanya di jalanmu ya Allah. Yang kedua, mereka menyatakan, malaikat itu menyatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada siapa yang mencegah ataupun juga menahan hartanya, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini waktu subuh dan waktu asar, keduanya disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam mulai bertugas untuk mengawasi manusia dari sholat asar, dan mereka akan naik kepada Allah ketika datang waktu subuh. Sedangkan malaikat siang bertugasnya itu adalah dari waktu subuh dan akan naik melaporkan catatan amalan kita pada waktu asar. Mereka akan bilang kepada Allah, ya Allah, aku melihat si fulan ada sholat subuh berjamaah. Saya juga menyaksikan si fulan ada sholat asar secara berjamaah. Tapi kami tidak menemukan fulan sholat subuh atau juga sholat asar berjamaah. Maka beruntunglah nama-nama yang disebut termasuk orang yang hadir dalam sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Namun sangat-sangat disayangkan jika ada mahasiswa yang ternyata tidak subuh dan asar berjamaah. Nah, kalau sama ustadz saja nanti antum bisa dihukum, lalu bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang kedua, amalan kita akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adalah pekanan. Kapan itu? Itu adalah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marrataini. Amalan manusia akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekannya 2 kali. Jadi yang dimaksud di sini kullu jum'ah di sini adalah setiap pekannya 2 kali. Nah, yang pertama yaumal itsnain dan yang kedua wa yaumal khamis. Jadi yang pertama adalah hari Senin, yang kedua adalah hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqalu utruku hadaini hatta yafi'a. Maka akan diampuni untuk setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, ya, yang beriman kepada Allah, kecuali seorang hamba yang memiliki perseteruan dengan saudaranya, memiliki permusuhan dengan saudaranya, ya, yang masih diam-diaman gitu ya, masih bermusuhan dengan saudaranya, dikatakan kepada malaikat tersebut, tinggalkan 2 laki-laki ini, 2 manusia ini sampai mereka berdamai. Masih ada nggak di antara antum nih yang suka diam-diaman? Yang satu pengen lewat maktabah karena yang satu lagi diam-diaman, akhirnya lewat lantai 3. Nah, nggak mau ketemu ya, 1 kali, 1 hari, 2 hari itu. Nah, tidak seperti itu, nanti malah diakhirkan pengampunan dosanya. Imam An-Nakhai beliau selalu menangis, dalam arti banyak-banyak bermuhasabah, terlebih adalah pada hari Senin dan juga hari Kamis. Beliau menyatakan inilah hari di mana amalan kita akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, al-ikhwa, amalan kita dinaikkan kepada Allah sifatnya adalah tahunan. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Seperti hadis yang tadi dikatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan dinaikannya amalan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang keempat, dinaikkan amalan secara sekaligus. Kapan itu? Ketika kita meninggal dunia, ditutup catatan amalan kita, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaporkan. Maka tadi pertanyaannya, ikhwah, sudah siapkah kita untuk dilaporkan oleh malaikat setiap harinya, setiap pekannya, setiap tahunnya, atau nanti ketika kita meninggal dunia? Setiap perkataan akan dihisab, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pelajaran selanjutnya dari pernak-pernik dari bulan Sya'ban ini adalah kita sangat-sangat dianjurkan untuk menambah ketaatan pada bulan ini. Karena tadi kita sudah mengetahui bulan dinaikannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ketaatan. Yang kemarin pada bulan-bulan sebelum Sya'ban, mungkin ada di antara mahasiswa yang masih suka telat ya ketika sholat berjamaah, ataupun ketika mengerjakan tugas masih malas-malesan, maka mulai saat ini perbaiki diri antum. Kalau kemarin tidak pernah qiyamul lail, maka mulai bulan Sya'ban ini biasakanlah untuk qiyamul lail. Kalau yang kemarin bacaan Al-Qur'annya seharinya hanya 1 juz, maka mulai bulan Sya'ban ini antum naikkan jadi 2 juz, jadi 3 juz, ya, jadi 4 juz sampai 5 juz. Karena antum para penghafal Al-Qur'an, bahkan bisa jadi nanti akan dibebankan kepada antum oleh para guru-guru tahfidz itu sehari 10 juz. Gimana caranya? Yang penting 10 juz. Kami ingin mengetahui laporan dari antum, setiap diri antum setiap harinya membaca 10 juz. Insya Allah bisa. Siapa yang mengatakan tidak bisa, insya Allah tidak bisa. Tapi kalau mengatakan antum, saya yakin bisa, insya Allah sisa waktunya lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada apa Farhan? Ada apa? Nanti aja ya, ikhwah. Antum biar fokus. Yang lain tinggalkan dulu. Nah, yang lain tinggalkan dulu. Adapun masalah kotak infak dan yang lainnya bisa ditaruh di depan pintu. Karena yang hadir di sini mayoritas adalah mahasiswa. Nanti kalau mau infak mahasiswa setelah sholat isya pulang ke asrama, ambil uang, balik lagi ke sini ya. Nah, adapun sekarang lagi kita sama-sama belajar. Ya, nah, jadi biar fokus dulu. Nah,
Selanjutnya, bulan Sya'ban adalah seperti muqaddimah sebelum datangnya bulan Ramadan. Siapa yang tidak membiasakan ketaatan pada bulan Sya'ban, dikhawatirkan akan kaget ketika datang bulan Ramadan. Maka banyak orang yang berangan-angan pada bulan Ramadan tahun kali ini, saya ingin menghatamkan Al-Quran 5 kali contohnya, 10 kali. Ketika masuk bulan Ramadan, muntah-muntah dia. Memang di hari pertama mungkin dia baca 5 juz, tapi di hari kedua dia langsung pening. Nah, langsung demam, masuk angin, mencret gitu alikhwah. Kenapa? Gak membiasakan sebelum Ramadan. Nah, maka dari itu saya mengulang-ulang kepada antum, biasakan sebelum datang bulan Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan kebaikan. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Munajjid juga, sebagian manusia mengeluh, "Ya Syekh, saya sulit sekali untuk qiyamul lail pada bulan Ramadan." Padahal manusia qiyamul lail. "Saya sulit sekali untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan." Padahal manusia menghatamkan Al-Quran bahkan berlomba-lomba di dalamnya. "Saya sulit sekali untuk mengerjakan berbagai amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan." Padahal situasi, kondisi sangat mendukung. Kenapa itu terjadi? Maka disebutkan karena Anda tidak terbiasa melakukannya sebelum bulan Ramadan. Nah, maka benar, ada yang menyatakan seperti Abu Bakar Al-Balkhi. Abu Bakar Al-Balkhi belum menyatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Bagaimana mungkin kita akan panen kalau belum menanam dan belum menjaga tanaman kita dengan mengairinya, menyianginya. Seperti itu ya. Begitu juga ada sebagian yang menyatakan bulan Rajab itu seperti angin. Angin yang kemudian menguapkan air lautan. Kemudian bulan Sya'ban adalah seperti mendung. Jadi sudah mulai berproses. Dan nanti bulan Ramadan adalah seperti hujan. Sudah terbiasa. Siapa yang tidak menanam, ini saya ulangi, siapa yang tidak menanam pada bulan Rajab, kemudian tidak menyiangi ya, tidak menjaga tanaman-tanamannya pada bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin dia akan memanen pada bulan Ramadan. Sebagian salaf menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan Al-Quran. Mereka menyatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulan para pembaca Al-Quranul Karim. Mereka mulai itu menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari sekali. Ada yang seminggu sekali. Dan nanti ketika masuk bulan Ramadan, baru ada yang tiap hari hatam Al-Quran. Karena tadi ya, ikhwah, kita dimakruhkan untuk menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan kurang dari 3 hari. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka Imam Syafi'i memberi contoh kepada kita, beliau menghatamkan dalam sehari 2 kali, Imam Bukhari sehari sekali. Itu menunjukkan kebolehan khusus pada bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah kesempatan kita untuk membantu para fuqara, orang-orang miskin, dan bersedekah kepada mereka. Agar hal ini tentu seperti tadi juga ya, agar kita sudah nanti terbiasa ketika memasuki bulan Ramadan. Dan selanjutnya, siapa yang masih memiliki hutang pada bulan Ramadan tahun kemarin, maka segera dilunasi sebelum datang Ramadan tahun ini. Dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahwa saya memiliki hutang puasa bulan Ramadan tahun lalu, tapi saya belum sempat untuk membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban. Maka beliau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban adalah untuk membayar hutang. Sekarang, bolehkah seseorang mengakhirkan qada bulan Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan yang akan datang? Jadi malam 2 Ramadan ketemu, dia masih punya hutang.
Ada dua keadaan kata sebagian para ulama ya. Yang pertama, kalau dia memiliki udzur, alasan syar'i, contohnya karena sakit. Bulan Ramadan kemarin dia sakit 10 hari atau 2 minggu contohnya. Kemudian selesai bulan Ramadan, sakitnya berlanjut. Sampai bulan Sya'ban masih sakit. Masuk bulan Ramadan, sakit lagi. Jadi nggak sempat membayar hutang. Ini udzur syar'i, maka dia tidak berdosa. Ketika nanti selesai bulan Ramadan, dia hanya wajib untuk membayar puasa itu. Akan tetapi, jika dia belum membayar puasa bulan Ramadan, ya hutang puasa pada bulan Ramadan itu, karena tidak ada udzur, dia melalaikan, dia meremehkan itu sampai datang Ramadan tahun selanjutnya, ada yang menyatakan dia berdosa dan dia memiliki kewajiban untuk mengqadha. Ditambah dia pun harus memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Itu ada yang berpendapat seperti itu, ya ikhwah. Kemudian juga ada yang menyatakan tidak perlu memberi makan orang miskin, tapi cukup untuk membayar qadha. Kalau yang berpendapat dia harus membayar qadha ditambah dengan memberi makan seorang miskin adalah pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Jadi 3 madhab mengatakan seperti itu. Itu menunjukkan jangan sampai kita melalaikan, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun pendapat yang menyatakan dia tidak wajib memberi makan orang miskin, cukup membayar qadha saja, ini adalah sebagian pendapat dari madhabnya Abu Hanifah, dan pendapat ini pun dipilih oleh oleh Syekh Al-Utsaimin. Pelajaran selanjutnya dari bulan Sya'ban ini, kita tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan sama sekali untuk merayakan nisfu Sya'ban. Sebagian orang masih merayakan nisfu Sya'ban, baik itu dengan qiyamul lail atau dengan amalan-amalan yang dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Menurut para ulama, bahwa hadis yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban, kalau tidak dhaif maka pasti maudhu'. Jadi kalau tidak dhaif maka maudhu'. Maudhu' itu palsu. Berarti kita tidak dianjurkan, tidak dianjurkan untuk mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana kalau ada orang kebiasaannya qiyamul lail? Ketika malam nisfu Sya'ban, apakah dia harus libur qiyamul lail? Tidak juga. Siapa yang memang sudah terbiasa qiyamul lail, silahkan lanjutkan qiyamul lail tanpa mengkhususkan satu malam tertentu. Sebagian orang itu mengkhususkan satu malam saja. Dia qiyamul lailnya malam nisfu Sya'ban. Kalau sudah berlalu nisfu Sya'ban, tidak ada qiyamul lail lagi. Ini kan keliru juga ya. Maka biasakan qiyamul lail ketika bertepatan dengan nisfu Sya'ban, lanjutkan, karena antum tidak mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Begitu juga ketika nisfu Sya'ban ataupun pertengahan bulan Sya'ban, kita tidak dianjurkan untuk mengkhususkan siangnya dengan berpuasa. Tapi bagi orang yang terbiasa berpuasa, kemudian contohnya 15 Sya'ban itu bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, dan dia terbiasa puasa Senin dan Kamis, maka lanjutkan. Tidak ada larangan untuk hal tersebut, karena dia memang sudah terbiasa. Selanjutnya juga bahwa 15 Sya'ban itu adalah termasuk bagian ayyamul bid. Karena itu kita sangat dianjurkan untuk mengisi pertengahan bulan dengan berpuasa. Tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Ya, ini jadi siapa yang sudah terbiasa dengan berpuasa seperti ini, lanjutkan tanpa mengkhususkan nisfu Sya'ban. Nah, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Tadi disampaikan bahwa 15 Sya'ban termasuk daripada ayyamul bid. Jadi siapa yang berpuasa pada tanggal 13, 14, 15, maka diperbolehkan, karena dia tidak mengkhususkan malam ataupun hari nisfu Sya'bannya. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan idzan tasafa Sya'ban
fala tasumu. Ketika bulan Sya'ban sudah nyampe pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Bagaimana derajat hadis ini? Jumhur ulama menyatakan hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Bahkan ada yang menyatakan hadis ini munkar. Hal ini dikatakan oleh Abdurrahman ibni Mahdi, dikatakan juga oleh Al-Imamu Ahmad, oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga yang lainnya. Karena itu tidak dimakruhkan seseorang untuk berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bahkan bagi siapa yang terbiasa berpuasa Senin dan Kemis, jika bertepatan dengan tanggal contohnya 16, 17, 18, intinya setelah pertengahan bulan Sya'ban masih tetap diperbolehkan. Nanti yang tidak diperbolehkan adalah sehari sebelum bulan Ramadan. Jadi tanggal 30 itu kan ayyam musyak. Kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa di sana. Nah, Bapak sekalian dan mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dari madhab Imam Asy-Syafi'i, mereka menyatakan untuk kehati-hatian setelah bulan Sya'ban sampai kepada pertengahan bulannya, pertengahan tanggalnya itu, maka hendaknya berhenti dari berpuasa bagi siapa yang tidak terbiasa berpuasa sunnah. Dikhawatirkan nanti dia malah puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, ketika masuk bulan Ramadan malah sakit contohnya karena tadi tidak terbiasa. Nah, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa tanggal 30 Sya'ban? Karena kita berarti dikhawatirkan menambah bulan Ramadan dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Harusnya Ramadan 29 hari, karena dia mendahuluinya dengan satu hari jadi 30. Atau harusnya 30 karena dia dahulukan satu hari menjadi 31. Maka itu tidak diperbolehkan. Nah sekarang ada beberapa kejadian penting pada bulan Sya'ban. Ini sebagai penutup kajian kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan adalah pada diturunkan kewajiban tersebut ya. Diturunkan kewajiban untuk berpuasa pada bulan Ramadan adalah pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sebagian para ulama berpendapat perintah untuk berpaling dari kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis, berpindah ke Masjidil Haram ataupun ke Ka'bah, itu terjadi pada bulan Sya'ban juga. Walau ada nanti pendapat yang menyatakan terjadi pada bulan Rajab atau terjadi pada bulan Jumadil Akhirah. Tapi pendapat lain menyatakan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Begitu juga pada bulan Sya'ban tahun yang ketiga Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Perang Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Ini terjadi pada bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Ada yang menyatakan pulang ke Madinahnya adalah bulan Ramadan, tapi ada juga yang menyatakan pulang ke Madinahnya adalah bulan Sya'ban. Itu adalah di antara beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada bulan Sya'ban. Jazakumullahu khairan. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan sedikit pernak-pernik ya berkaitan dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang keliru maka itu dari saya dan dari setan. Maka saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.